Ntar dulu. Udah pencet ayo, bersiap. Oke, baik. Udah nih, mulai. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Narsiasa bertugas pada hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir adiknya? Ibrahim 20 Agustus 2025. Baik, betul ya Bu, sesuai dengan data. Baik, di sini saya ingin melakukan akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Tujuannya adalah untuk mengurangi untuk membantu mengeluarkan dahak ataupun sputum pada anak ibu, ya kan. Tadi kita ini karena masih terlihat sulit untuk bernapas ya Bu. Iya, betul. Waktu yang diperlukan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya akan siapkan dulu alatnya ya Bu. Tutup sampiran, lalu cuci tangan aja, lalu siapkan bak sputumnya ya. Udah, sama kalau butuh juga handuk mandi, ya kan, handuk mandi. Habis itu dengan posisi tengkurap, dengan posisi telentang, lalu kita lakukan pemeriksaan pernapasan dulu. Kita pakai stetoskop, terus kita dengerin berapa kali per menit nafasnya. Kita lihat juga nafasnya bagus apa enggak, berapa kali per menit. Kalau misalnya ada sumbatan kan pasti lebih lama ya. Terus kita dengerin suara pernapasannya, suara dadanya gimana, apakah terdapat merengis, kridol ataupun rongki. Kalau misalnya banyak sputum berarti rongki ya. Terus itu udah lihat ini, yang ini. Kalau perlu ini enggak IPPA enggak? Infeksi perkusi palpasi. Enggak masih. Di itunya? Iya, dia sobek. Pemeriksaan fisik doang. Berarti IPPA. Iya, udah enggak apa-apa. Berarti inspeksi kita lihat apakah terdapat perubahan di dalam tengkoraknya, di dalam lapang dadanya, apakah terdapat perubahan warna, apakah kemerahan, apakah terdapat pembengkakan, apakah tidak simetris gitulah. Lalu palpasi, terus kita tidak ada pembengkakan ya, tidak ada edema juga. Lalu palpasi perkusi, lalu kita perkusi bagaimana suaranya. Tapi satu tangan aja ya, ataupun dua tangan. Nah, apakah suara dalas, apakah suaranya yang lain-lain ya, banyak. Habis itu lalu kita dengerin pakai stetoskop yang terakhir apakah terdapat suara rongki, stridor ataupun rekles gitu ya. Sudah, habis itu kita lakukan fisioterapi dada. Kita akan lakukan dari bawah ke atas, selama 3 sampai 5 kali seperti ini. Dalam sebulan kamu latihan. Udah kan lu? Ini kanan dulu, kanan kiri apa kanan kiri ya? Kanan kiri aja Tadi ya. hilang. Enggak, itu yang terakhir. Jadi ini dulu kanan kiri 3 kali. Terus habis itu kita vibrasi sama kanan kiri kan 3 sampai 5 kali gini. Habis itu baru dipalpasi kayak didorong ke atas gitu. Nyilang apa gimana ya? Tadi nyilang, kalau di SOP nyilang ya. Jadi gini, terus gini. 3 kali itu sama 3 kali juga. Habis itu kita meluruskan sebaliknya. Habis itu udah. Adek, maaf ya, kita bantu untuk palpasi. Maaf, pegangnya gini. Mama. Ya udah, nanti aja. Udah, habis itu kita gini juga. Tapi nanti kita pakai baik tuh. Minta ganti dong. Terus vibrasi. AC-nya juga dikecilin. 3 kali sampai 5 kali. Habis Sama itu kayak tadi berarti. usap. 3 jari atau berapa? Yes. 3 jari. Terserah sih, tergantung anaknya. Kalau kecil ya pasti lebih kecil juga masih. Udah, habis itu udah. Habis itu baru di Yang menyilang enggak? Menyilang tadi udah ya ceritanya. Oh iya. Berarti Udah. Lalu Adek, nanti Adek tarik nafas seperti biasa ya. Nanti tarik nafas dalam, lalu keluarkan pelan-pelan dari mulut selama 3 kali. Nanti ketika 3 kali, ketika hembusan terakhir, nanti suruh Adek batuk. Nanti Adek batukan ya. Ya, nanti dibantu sama Mama juga ya. Ibu boleh minta tolong dibantu dan dipandu anaknya. Ya, lalu kita siapkan bengkok sama bak sputum. Lalu Adek ayo tarik nafasnya ya. Ikutin sus ya. pakai mulut tuh. Oh ya. Udah. Yang ketiga nanti batukin ya. Batukin. Oke. Oh ya, buang deh. Udah. Ya udah.
Nanti kita kalau misalnya masih belum kurang, coba lagi sampai nafasnya udah reda. Habis itu udah. Kalau misalnya belum pakai baju, pakein bajunya lagi. Kita enggak, Pak. Habis itu bersihin mulutnya. Habis itu udah bersihin mulutnya. Dan Oke. lanjut. Pakai tisu. Pakai bel, pakai bel. Enggak mau. Habis itu ibu ini anaknya sudah selesai di fisioterapi dada ya. Maaf ya jadi buntung-buntung gini anaknya, maaf. Udah. Habis itu udah. Makin lama makin buntu. Habis itu udah nih, udah selesai. Habis itu kita terminasi kan. Ya, Ade gimana perasaannya habis kita lakuin ini? Seger. Jadi lebih enak kan nafasnya? Iya, sus bener. Nah ya jadi udah ya, ibu boleh melakukan fisioterapi dada ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah ya bu. Mungkin setelah pagi dan sore. Jadi setelah bangun tidur biasanya produksi sputum itu meningkat, dan sore sebelum tidur apapun sore menjelang maghrib ya bu, ibu bisa lakukan secara mandiri di rumah dua kali sehari berarti ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi bu? Tidak ada. Baik, saya permisi dulu ya bu, permisi. Ya, terus sekarang dokumentasi. Pada tanggal 18 Juni 2025 telah dilakukan fisioterapi dada pada anak A pada pukul 9, mendapatkan hasil pemeriksaan fisik pernapasan, nafasnya normal, infeksi tidak ada, pembengkakan kemerahan dan juga dada simetris, lalu palpasi tidak ada pembengkakan, lalu tidak ada benjolan dan apalagi edema di paru, lalu perkusi suara paru, perkusi dapatkan hasil normal yaitu apa, lalu auskultasi didapatkan suara paru, kalau nggak normal itu ronki. Terus habis itu sudah lalu dilakukan fisioterapi dada. Untuk respon pasien itu sedikit kurang nyaman tetapi bisa diatasi. Lalu untuk hasil seputumnya konsultasinya iya nggak? Iya. Untuk konsistensi sputum didapatkan hasil yaitu 1 mili. Untuk warnanya enggak lah, jangan, warnanya kehijauan. Untuk teksturnya kental. TTD dan nama jelas. Udah.